Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari Pemuda Rawalumbu ingin mewawancarai dan mengenal lebih dekat Ibu Yeni Rahmawati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Wahyudi, rekan saya Rabbani, dan juga teman saya ada Kak Syamilah. Di sini juga ada Ibu Yeni Rahmawati. Sebelum kita lanjut ke acara inti, gimana Ibu Yeni kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, boleh ceritain sedikit biografi Ibu Yeni dari tempat tanggal lahir dan juga mungkin pendidikannya gimana? Oh ya, nama lengkap saya Ibu Yeni Rahmawati, ya, SPD. Jadi saya sarjana pendidikan. Saya lahir di Jakarta 5 Juli 1973. Jadi kalau dihitung udah 50 tahun ya, insyaallah. Jadi ibu pendidikannya SD, SMP, SMA di daerah Kampung Ampor di Kayu Putih. Jadi di sana ibu sekolah sampai tingkat SMA, kemudian kuliahnya juga nggak jauh-jauh di Universitas Negeri Jakarta. Jadi asli orang Rawamangun ya, kalau istilahnya gitu ya. Nah kemudian baru setelah menikah, kemudian banyak aktivitas itu hijrah ke Solo, kemudian terakhir di Bekasi, udah 20 tahunan ya di Bekasi. Oh iya, rumah ibu sekarang di Jalan Taman Lawang Indah, di Blok C 15, di Bojong Rawalumbu. Ya. Buat anaknya ibu anak berapa? Oh iya, anak ibu udah sebelumnya ya. Iya, Anak ibu yang pertama itu sudah umur 22 tahun, kedua 23 tahun, kemudian yang kedua umur 20 tahun, udah kuliah, yang pertama udah bekerja, kalau yang kedua kuliah ya di Jogja, yang paling kecil SMA kelas 11. Ada visi atau misi yang ingin jadi anggota dewan? Oh iya, tentang visi misi anggota dewan sih sebenarnya ibu kalau di PKS itu sebenarnya nggak ada satupun orang yang mencalonkan diri gitu untuk menjadi anggota dewan, tapi ini di sini sifatnya adalah ditugaskan gitu ya. Ketika kita mendapatkan tugas sebagai anggota aktif, kita harus segera menerima apapun yang diberikan oleh Ketua Majelis Syuro untuk kita laksanakan, dan mudah-mudahan ini menambah kontribusi kita buat PKS terutama di Kota Bekasi. Sebelum itu kira-kira boleh diceritain sejarah ibu awal mengenal PKS itu seperti apa? Ya. Jadi ini kakak-kakak ya, ibu itu sebenarnya lebih banyak berkecimpung di dunia parenting ya. Jadi banyak kegiatan di dunia parenting dan di dunia konselor keluarga. Kalau masalah mengenal PKS itu, ibu udah mengenal sejak tahun 1999. Waktu itu masih Partai Keadilan. Kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Ibu aktif sebagai pengurus, kemudian ibu aktif berkecimpung di bagian bidang ketahanan keluarga Kota Bekasi, di mana ibu bertugas menjadi salah satu tim kurikulum ya untuk kegiatan-kegiatan bidang perempuan dan ketahanan keluarga sesuai dengan background ibu sebagai konselor keluarga, sebagai aktivis parenting. Maka itu seperti bersinergi gitu, aktivitas itu berjalan, kemudian juga bisa memberikan kontribusi buat PKS terutama untuk bidang perempuan. Lalu ada harapan apa terhadap Kota Bekasi dalam beberapa tahun yang akan datang? Iya, jadi bergabungnya ibu dengan PKS ini tentunya bukan berarti tidak ada visi khusus gitu, atau misi khusus gitu ya, karena kita sama-sama melihat ya kondisi
pembelaan pada perempuan, terutama kepada anak-anak, kasus-kasus perempuan dan mulai dari KDRT misalnya, perceraian yang tinggi, kemudian juga pengasuhan anak itu, kalau urusan bapak-bapak mungkin nggak mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi disitulah perlunya anggota dewan dari PKS ini yang perempuan itu untuk ada di bidang-bidang seperti ini. Selain advokasi masyarakat, kita juga memberikan edukasi ke masyarakat begitu, untuk supaya perempuan lebih bisa dibela, atau perempuan bisa lebih harkat martabatnya. Nah, kan tadi Ibu Yeni udah mengangkat tentang perempuan. Ya. Apa sih yang bikin Ibu Yeni yakin sebagai perempuan untuk menjadi calon legislatif? Oh iya. Jadi gini Kak, jadi syarat sebuah partai itu berlaku juga untuk seluruh partai. Kita harus ada 30% anggota dewan perempuan, gitu ya. Jadi memang harus terwakili perempuan itu di setiap partai, sehingga mau tidak mau memang harus ada keikutsertaan calon anggota dewan perempuan, sehingga nanti ketika terpilih dia bisa mewakili para perempuan dan membenahi keluarga-keluarga di Kota Bekasi khususnya ya. Kalau untuk se-Indonesia ya, PKS pada keseluruhannya itu adalah berkhidmat untuk membantu masyarakat, kemudian memberikan keadilan gitu ya, terutama untuk perempuan dan anak. Boleh Bu diceritain sedikit mungkin persiapan apa yang udah Ibu siapin buat insya Allah itu nanti tahun 2024 nanti kepilih jadi calon legislatif DPR Kota Bekasi? Iya, salah satunya adalah Ibu turun ya ke bawah, ke masyarakat ya, silaturahmi ke para tokoh masyarakat. Kemudian juga Ibu banyak silaturahmi ke ke komunitas-komunitas, termasuk komunitas kalian ini, remaja Rawalumbu di sini. Ini untuk lebih banyak mengenal dan meminta dukungan gitu ya. Kita tahu sampai mana gitu yang bisa kita kontribusikan nanti, atau apa yang terjadi di masyarakat gitu. Sehingga aspirasi apa yang kira-kira nanti bisa kita bawa ketika kita menjadi anggota dewan, yang bisa kita benahi atau yang kita bisa bantu untuk kemaslahatan masyarakat. Kan tadi Ibu bahas soal aspirasi ya Bu. Ya. Nah, bagaimana Ibu dapat menyaring aspirasi dari warga untuk nanti diperjuangkan dalam forum DPR? Ya, itu nanti ya Bang, kalau misalnya sudah jadi ya, doanya ya, kalau sudah jadi maka para anggota dewan ini akan diberikan kesempatan untuk reses nanti. Reses itu ke masyarakat, menerima aspirasi masyarakat. Biasanya tuh nggak cuma apa saja yang terjadi di masyarakat, tapi misalnya permohonan atau permintaan masyarakat tentang pembangunan daerah, gitu ya. Misalnya di sini, kendala di sini atau kondisi masyarakat di sini, masih ada kebanjiran misalnya, atau misalnya gorong-gorong tertutup atau ada jembatan yang rubuh misalnya ya, yang perlu perbaikan dan sebagainya, itu dimusyawarahkan di reses. Jadi anggota dewan memang punya beberapa kesempatan untuk reses, menyapa warganya, kemudian kira-kira apa yang bisa diadvokasi, apa yang bisa diajukan lagi ke bagian anggaran di anggota dewan itu untuk bisa dilakukan pembangunan di wilayah tersebut. Oke, mungkin dari Ibu ini sendiri, kira-kira itu siapa tahu ya teman-teman yang nonton ini juga kan, dari terutama terinspirasi dari Ibu Yeni yang perempuan pengen nih jadi anggota legislatif, terutama ya pengenlah jadi DPR, waktu DPR jadi DPR di fraksi PKS terutamanya. Ada syarat-syarat khusus nggak menurut Ibu Yeni? Yang pertama yang menjadi syarat utama untuk setiap kita, jadi nggak cuma laki-laki ya, perempuan juga semuanya bisa menjadi anggota dewan, itu adalah integritas ya.
kemampuan dan kapasitas kita itu ditingkatkan, bukan hanya masalah percaya diri atau misalnya kemampuan untuk bicara di depan umum, tapi kita punya integritas, kita punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa nantinya menjadi wakil rakyat di dewan. Kemudian terakhir lagi ya, ada closing statement dari Bu Yeni terhadap teman-teman semua atau ajakan untuk mendukung Bu Yeni. Ya, di momen ini saya bersama teman-teman dari Pemudara Walumbu mengajak semua anak muda untuk ayo ikut berkontribusi gitu, ikut berperan aktif ketika nanti di pemilu 2024. Jangan jadi anak muda yang kebanyakan, ibaratnya anak muda kebanyakan itu yang follower gitu ya, kemana angin pergi, ayo kita pergi. Tapi kita punya prinsip, kita tahu siapa yang mau kita pilih, kita kenal siapa yang mau kita pilih, dan kita yakin apa yang kita pilih ini benar-benar bisa mewakili masyarakat nantinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu Yeni sampaikan, dan juga kami dari Pemuda Rawalumbu. Nama saya Muhammad Novel Wahyudi. Saya dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Kami dari Pemuda Rawalumbu juga pamit undur diri. Ibu Yeni juara, rakyat sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Baik.